Oke, kita lihat ini slide-nya. Sudah muncul slide Ibu kan? Sudah, Bu. Oke, ini materi kita tentang listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Kasih dulu Elisa. Ya, Bu. Yang nampak. Ya, Bu. Baca dulu slide-nya. Benar nggak nampak di situ? Bab 4. Listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Ya, bagus ya. Jadi kita belajar tentang listrik. Pernahnya kalian lihat peristiwa listrik ini? Pernah lihat? Oke ya, jadi listrik statis ini contohnya pada petir. Ya. Listrik statis ini bisa kita lihat pada petir ya. Nah, ya. Kita lihat berikutnya, ini dia. Ini gambar apa ini? Petir, Bu. Ini gambar petir ya. Petir. Jadi sebenarnya kalau gambar di samping petir ini apa yang bisa kalian lihat? Yang di samping petir ada lagi gambar kan? Gambar apalah itu? Apa yang bisa kalian lihat dari situ? Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini kalau kita perhatikan? Elisa? Yang bisa kita lihat di sini ada apa ini? Awan. Ada awan ya. Di awan ini ada apa kita lihat? Ada ion positif dan ada ion negatif, ya kan? Nah, jadi awan ini dia muatannya ada muatan positif di sisi yang lain dan muatan negatif lawan sisinya. Nah, jadi perpindahan antara partikel-partikel atau ion-ion ini misalnya ada loncatan partikel negatif ke partikel positif di awan yang lain, ini akan menimbulkan kilatan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, muatan negatif turun ke bumi. Nah, perpindahan muatan negatif ke bumi itu bisa menghasilkan petir atau kilat ya. Muatan listrik positif naik dari tanah, bisa menyebabkan sambaran ya. Jadi pertemuan antara muatan positif dan negatif ini bisa menghasilkan petir. Besar kecilnya petir kadang tergantung pada seberapa besar beda potensial antara muatan-muatan yang berpindah. Oke. Berikutnya kita lihat kalau ditanya misalnya sama kalian ini ya, ada nggak yang mau kalian tanya? Ada. Ya? Tidak ada. Oke, baik ya, kita lanjut. Nah, kita lihat. Ini. Ini masih petir tadi ya. Kenapa terjadi petir? Nah, kita lihat nanti pada listrik statis ini, materi kita nanti yang pertama ada muatan listrik. Muatan listrik itu terbagi atas 3. Apa saja jenis muatan listrik, Valentina? Negatif. Satu lagi? Netral ya, positif. netral. Jadi muatan listrik itu ada 3, positif,
negatif dan netral ya. Muatan positif sering juga disebut dengan proton. Negatif sering juga disebut dengan elektron. Netral sering juga disebut dengan neutron. Jadi muatan listrik ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Coba ulangi Revalina. Revalina, coba ulangi. Muatan listrik ada 3. Ya. Positif, negatif, netral. Ya, positif kita sebut dengan proton. Negatif kita sebut dengan elektron. Netral kita sebut dengan neutron. Bisa? Nah, oke. Berikutnya kita lihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama nanti memberi untuk tujuan kita hari ini memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua coba baca Mika. Mika? Kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering. Oke, baik. Yang ketiga, Revalina. Hidupkan ini ya, mikrofonnya ya. Oke, coba ulangi. Identifikasikan jenis muatan listrik. Ya, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik ya. Jadi muatan listriknya itu ada 3 ya. Muatan proton atau positif, elektron negatif, muatan neutron atau yang netral. Oke. Nah, kita lihat dulu nih beberapa peristiwa yang menghasilkan muatan listrik. Nanti kalian coba ini ya. Coba ini buat videonya, kirim ke saya. Ambil roll, roll, bisa sisir, bisa pen, digosok searah ke rambut, kemudian didekatkan ke kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Dia tertarik nggak kertasnya? Ya, nanti dicoba buat videonya ya. Kasih ke ibu. Nah, jadi bagaimana peristiwa kertas bisa tertarik oleh sisir. Kemudian ada kaca bisa menarik kertas. Nah, ini untuk contohnya. Berikutnya kita lihat yang penting ya. Yang penting lagi apa yang perlu kita ketahui. Misalnya, nah ini listrik statis. Nah begitu nanti peristiwanya. Listrik statis itu diartikan listrik yang tidak mengalir. Nah jadi nanti videonya kira-kira seperti ini dia ya. Ada penggaris plastik, ada kertas, kemudian sobekan kertasnya bisa diangkat. Nah, pertanyaannya, mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas kecil? Clara, coba Clara, apa kira-kira jawabannya? Mengapa penggaris? Coba Clara. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Nah, alasannya apa? Apa jawabannya? Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosok pada rambut dapat menarik kertas kecil? Ada yang tahu nggak nih? Oke, belum. Nanti kita jawab ya. Pokoknya pertanyaannya simpan dulu. Yang berikutnya ada lagi nih. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Nah, kita belajar dulu tentang atom. Oke. Masih di situnya kalian kan? Masih, Bu. Masih. Hidupkanlah video kalian, biar nampak muka kalian yang cantik itu. Oke ya, jadi nanti kita lihat ya. Kenapa ya? Jadi pertanyaannya setelah akhir pertemuan akan Ibu tanya ya. Mengapa ya penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas kecil?
Oke, kita lihat ya. Kita belajar dulu tentang atom katanya. Kalian tahu nggak atom itu apa? Taunya kalian apa itu atom? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah dengar kata atom? Pernah dengar kata atom, Melisa? Tidak, Bu. Di mana pernah dengar kata atom? Tidak pernah, Bu. Nggak pernah ya? Oke lah, barangkali ada bom atom ya. Pernah dengar bom atom? Nah, bom atom itu bom yang terbuat dari atom natrium. Ya, jadi atom itu adalah partikel-partikel terkecil penyusun suatu zat. Contohnya ini ada atom karbon. Ini atom. Dalam atom ini ada muatan listrik. Ada muatan ya? Ada muatan positif yang merah, ada muatan netral, ada muatan negatif. Nampak ya? Neutronnya di tengah, dia tidak ada positif, tidak ada negatif, maka disebut tidak bermuatan. Kemudian positifnya ada juga di sampingnya, ada 6. Kemudian muatan negatifnya ada di sekeliling atom, itu dia atom, ya. Jadi begini dia. Kalau jumlah muatan positif, protonnya 6. Muatan elektronnya, negatifnya juga 6. Neutronnya 6. Maka kalau jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif, maka elektron ini disebut, atom ini disebut atom tidak bermuatan. Oke ya. Jika jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif, maka atom ini disebut tidak bermuatan listrik. Oke? Bisa? Oke, Bu. Bisa, Bu. Jika jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif sama, maka atom disebut tidak bermuatan. Yang kedua, jika muatan negatif lebih besar dari muatan positif, maka dia disebut atom bermuatan negatif. Oke? Jika muatan negatif lebih banyak, misalnya nih, negatifnya 7, elektronnya 7, protonnya 6, maka atom ini jadi bermuatan negatif. Dan sebaliknya ya, tunggu dulu ada yang masuk nih, sebentar ya, biar kita okekan dulu. Nanti sayang dia nggak ikut. Oke. Dan sebaliknya, nggak jadi yang masuk ini ya. Dan sebaliknya ya, jika muatan proton atau muatan positif lebih banyak dari muatan negatif, maka dia jadi bermuatan positif. Muatan positif. Iya, yang penting kalian ingat, jika muatan elektronnya lebih banyak, maka dia bermuatan negatif. Jika muatan protonnya lebih banyak, maka dia positif. Yang pertama, positif. sudah bisa ya direkam di otaknya ya. Oke. Sudah, Yang kedua nih, posisi elektron di dalam atau di luar nih? Elektron di dalam. Elektron negatif ya. Elektronnya ada di luar ya. Elektron di luar nih, kan di kulit, di garis-garis luar ini dia nih. Ada elektron di kulit pertama. Kemudian ada lagi elektron di kulit kedua. Yang di tengah ini nih, yang merah dan putih, ini dia ada di tengah-tengah atom. Berarti muatan positif dan netral itu ada di inti atom. Oke? Bisa? Mana letak muatan positif?
Di mana letak muatan positif? Di dalam atom. Di tengah ya. Muatan netral juga di tengah. Nah, Di tengah. kemudian muatan negatif ada di kulit atom. Bisa? Muatan negatif ada di kulit atom. Nah, itu harus kalian ingat ya. Kemudian yang bisa pindah-pindah, yang bisa berkurang atau bertambah hanya elektron. Ingat ya, yang bisa berpindah hanya elektron. Nah, misalnya tadi kan gini nih. Kalau muatan negatif, maka yang kebanyakan itu muatan elektron ya kan? Misalnya muatan listrik negatif, maka yang banyak apanya? Elektronnya, kan gitu. Muatan listrik positif, maka yang banyak apanya? Protonnya. Kan gitu. Sudah oke lah ya. Nah, kemudian ditanya, apa yang bisa bertambah? Itu hanya di kulit ini nih, kulit terluar ini, elektron. Misalnya, kalau kebanyakan positifnya, Bu, gimana itu? Kalau kebanyakan positifnya, berarti elektronnya yang pergi. Misalnya ini. Salah satu elektron karbon ini pergi dia, karena digosok-gosok tadi gini, digosok-gosok. Nah, pergi. Pas. Sehingga karbon ini elektronnya tinggal 5. Tadi kan 6. Setelah digosok-gosok, elektronnya lepas 1. Lepas 1, sehingga elektronnya tinggal 5. Protonnya jadi 6. Maka disebutlah dia muatan positif. Kenapa? Hilang 1 elektronnya. Sehingga dia kebanyakan muatan positif. Oke ya. Nah, kemudian kan digosok-gosok tadi nih, kemana? Ke rambut. Ke rambut kan? Baru kan plastiknya karena digosok-gosok hilang elektronnya. Rambut kita jadi menerima elektron yang lepas tadi. Karena digosok-gosok kan? Hilang ini karena digosok, diterima oleh rambut. Rambut kita tadi misalnya 7 elektronnya. Diambilnya 1 dari plastik. Jadi 8 elektronnya. Maka rambut jadi positif, sisir roll plastik jadi negatif. Bisa? Begitu kira-kira ya. Nah, jadi yang bisa tarik-menarik atau tolak-menolak itu atom-atom yang bermuatan listrik. Oke, berikutnya kita lihat contoh. Ada yang mau kalian tanya? Ini dia atom tadi. Ada, Bu. Ada ya? Oke ya, ini atom. Atomnya ini kardus. Ada di sini. Fokus dulu lagi ya. Iya. Kan bisa kau. Oh, ada catatannya. Kan bisa menurutnya nanti. Kumpul semua ya. Tadi apa dikumpul? Lihat ini gambar atom. Ada juga sini belajar di depan saya. Ini atomnya kardus, zatnya karton. Baru ini susunan atomnya banyak. Satu atom ini begini dia nih, intinya di tengah. Intinya tadi kan dari muatan positif dan muatan netral. Nah, yang melingkar-lingkar ini, yang lari-lari kecil-kecil ini namanya elektron ya. Elektron ini bisa lepas. Nah, intinya ada di tengah. Oke. Ada mau kalian tanya? Oke, berikutnya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kenapa bisa? Oke. Itu dia pengertian atomnya. Jadi atom itu ada proton, ada neutron. Itu dia intinya ya yang di tengah. Elektron di kiri-kiri. Nah, kita lihat partikel penyusun atom itu ada proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, elektron bermuatan negatif. Bisa? Oke, berikutnya kita lihat. Ada mau kalian tanya? Oke, baik. Kita lihat misalnya nih.
Ini tadi sama ya. Ini tadi dia atom. Bagaimana? Nah, sama itu ya. Jadi ini dia zat padat. Ini dia partikel terkecilnya disebut dengan atom. Setiap partikel zat tersusun atas neutron, elektron, dan proton. Jika jumlah proton sama dengan elektron, maka dia netral, tidak bisa menarik apa-apa. Jika proton lebih banyak dari elektron, maka dia bermuatan positif. Jika elektron lebih banyak dari proton, maka dia bermuatan negatif. Oke, terima kasih. Berikutnya kita lihat. Ini tadi sudah ya, nanti kalian tinggal catat ini bagaimana dia proton, elektron, neutron. Kemudian kita lihat ini atom hidrogen ya. Kalau satu muatan positifnya, maka satu elektronnya, maka dia disebut netral. Nah, ini dia beberapa kesimpulan. Ada contoh nih ya. Ada kaca. Dekatkan dengan sisir plastik. Nah, kalau kaca muatannya positif, plastik muatannya negatif, maka dia nanti sifatnya tarik-menarik. Muatan yang berbeda jenis sifatnya tarik-menarik. Nah, ini dia ebonit, sisir plastik, sama-sama negatif, maka dia tolak-menolak. Nah, yang penting kalian ingat ya, kalau dia melepaskan elektron, maka dia akan menjadi positif. Kalau dia menerima elektron, maka dia akan menjadi negatif. Yang dilepas dan yang diterima itu adalah elektron. Tidak boleh proton, tidak boleh neutron. Kalau melepas elektron, maka zat atom itu akan jadi positif. Kalau dia menerima elektron, maka zat itu akan jadi negatif. Nah, kita lihat nih. Kesimpulannya nanti, misalnya sisir dengan rambut manusia. Sisirnya negatif, rambutnya positif. Elektron dari rambut berpindah ke sisir. Maka karena elektron dari rambut ke sisir, maka sisirnya kan kelebihan elektron. Maka dia jadi negatif. Rambut kekurangan elektron, maka dia positif. Garis dengan rambut. Elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Maka penggarisnya negatif. Rambutnya positif. Elektron dari kain wol berpindah ke mistar. Maka yang berpindah ke mistar kan? Maka mistar itu menerima elektron, dia jadi negatif. Wolnya kehilangan elektron, dia jadi positif. Oke ya? Gantung. Jadi ini saja yang bisa Ibu terangkan. Nanti ada latihannya. Kerjakan ya. Videonya nanti. Ada pertanyaan? Oke, sampai di sini. Nanti videonya ini sudah saya rekam. Nanti saya bagikan. Bu, videonya itu Bu nanti dikirim kemana Bu? Apa nak? Videonya? Ya Bu. Besok saya kasih tugas untuk membuat video itu ya. Itu nanti tugas keterampilan. Buat video apa, Bu? Ini menggosok-gosokkan sisir ke rambut atau roll, kemudian didekatkan ke kertas yang sudah dikoyak-koyak. Apakah dia tertarik atau tidak? Udah tertarik. Buat videonya. Kemudian kalian tentukan siapa yang bermuatan negatif, siapa yang bermuatan positif. Oke ya. Jadi peserta kita sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah mengerti sedikit ya. Ada mau bertanya? Ada pertanyaan, Valen? Mika? Elisa?
Ade? Nggak ada, Bu. Evalina? Oke ya. Berikutnya baca slide-nya. Pahami. Kerjakan tugasnya. Kalau nggak tahu juga, nanti saya kirim videonya ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, sampai jumpa hari Kamis. Oh, kami izin dulu ya, Bu. Saya Ibu akhir ya. Bu.